Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di eh, LWP ya, LWP Adirekta, dan kita akan kali ini akan bahas terkait dengan mata kuliah di semester 5, terutama di bagian SIAP. Jadi SIAP ini sendiri lebih ke penggabungan antara SIA dan akuntansi pemerintah, teman-teman. Jadi dulu kita udah belajar SIA itu gimana, ngolah data, dan lain sebagainya. Di SIAP ini ada P-nya, itu ada pemerintahnya. Jadi sistem sistem yang akan kita pelajari itu lebih merujuk kepada sistem-sistem yang digunakan di pemerintahan, gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita ke nomor 1. Ini ada pilihan ganda, nanti ada esai juga. Jadi menurut Zare 2012, ya adalah, oke. Nah, di sini jawabannya itu kan ada di PPT. PPT-nya itu ada di LMS pertemuan pertama. Untuk materi pertemuan pertama itu masih terkait dengan konsep-konsep dasar SIAP. Jadi masih banyakkan teori gitu. Nah, di sini pertanyaannya itu kita disuruh isi titik-titik ini. Ya udah kita lihat aja nih dari Zare 2012. SIA adalah komponen atau elemen. Berarti komponen atau elemen. Berarti antara A, B, C, D ini benar untuk ini ya. Untuk isian pertama. Nah, titik-titik selanjutnya kita isi lagi. Jadi dari suatu organisasi yang menyediakan informasi bagi pengguna dengan pengolahan. Pengolahan apa? Pengolahan peristiwa keuangan. Gitu, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Karena komponen dan peristiwa keuangan. Oke, kita ke nomor kedua. SIAP terwujud berdasarkan 3 undang-undang yang termasuk dalam paket Undang-Undang Bidang Keuangan. Ini sebenarnya nggak asing bagi kita, udah kita hafalin dulu di PPKN maupun di akuntansi pemerintah gitu, di waktu di Akpem dulu. Jadi tiga undang-undang ini yang menjadi payung hukum dalam reformasi manajemen keuangan pemerintah. Apa aja nih gitu. Tapi yang ditanya yang tidak termasuk selain yang 3 itu. Di PPT nggak ada, tapi karena ini udah cukup familiar gitu kan, jadi di internet pun juga familiar banget gitu. Dan mungkin kita juga udah hafal, itu ada UU nomor 17 tahun 2003, UU nomor 1 tahun 2004, dan UU nomor 15 tahun 2004. Ini semuanya tentang keuangan negara. Oke, karena yang tidak termasuk, berarti jawabannya yang B, UU nomor 33. Oke, nomor 3. Berikut ini yang tidak tepat sebagai fungsi SIAP. Fungsi SIAP itu, kalau dari PPT ini ada 3, itu mengumpulkan dan menyimpan data, mengolah data menjadi informasi, dan memberikan pengendalian. Jadi jawabannya, karena ditanyanya yang tidak tepat, jawabannya adalah pengendalian yang kompleks dan akuntabel. Itu yang C. Mungkin trikinya di soal-soal ini, teman-teman, itu kebanyakan yang ditanya adalah tidak termasuk, tidak tepat, dan kecuali itu. Jadi jangan sampai kita gegabah langsung begitu lihat, oh ini nih, ada nih jawabannya, ingat di PPT ada. Padahal yang ditanya yang tidak tepat. Gitu. Oke, sambil review materinya juga, siap ini kan, kalau kayak SIA dulu ya kan, kita tuh pertama kita ada ngumpulin dan menyimpan data. Misal dalam penjualan ya, kita tuh ada nama pelanggan, terus data-data barang yang kita jual, terus pemasok, dan lain sebagainya. Data itu kan dia terpisah-pisah. Nah, kalau misalnya dia itu terpisah-pisah, dia itu nggak akan berguna gitu. Tapi ketika dia terkumpul, maka jadi satu data, data itu diolah, barulah dia itu berfungsi. Data itu berfungsi gitu. Kita bisa lihat, oh apa aja nih kira-kira barang yang paling diminati di tahun A gitu. Nah, setelah kita punya suatu sistem, kita juga bisa
itu menjadi pengendalian di sebuah organisasi, gitu teman-teman. Oke, itu mungkin sekilas saja penjelasannya. Nah, selanjutnya di nomor 4. Siap dapat menambah nilai organisasi melalui beberapa cara berikut, kecuali. Jadi siap ini itu bisa nambah nilai organisasi ataupun memberikan value bagi organisasi, kayak penjelasan tadi ya. Jadi ketika data itu bisa tergabung gitu kan, bisa terkumpul, terus data itu bisa diolah, terus kita bisa tahu nih, misalnya penjualan apa yang paling diminati. Nah, terus tuh kan kita bisa lebih bisa menambah value bagi organisasi gitu. Kita bisa tahu ke depannya apa aja nih yang harus kita kurangi, apa aja yang bisa kita tambah, apa aja yang harus diperbaiki gitu supaya efisien, terus mengurangi biaya dan lain sebagainya. Nah, itu secara nggak langsung akan menambah nilai suatu organisasi gitu. Ditanya yang tidak nih, yang kecuali ditanya, yaitu yang C. Karena itu dia bukan sebagai pengadaan infrastruktur TI ya, bukan meningkatkan pengadaan. Oke, ini bisa dicocokin aja jawabannya ke BPT-nya. Kita lanjut lagi ke nomor 5. Mengacu konsepsi Romney dan Steinberg 2016, berikut merupakan fungsi SIA. Jadi dari Romney dan Steinberg itu sendiri, itu ada dia menjelaskan bahwasanya SIA itu mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Di sini ditanya kecuali, teman-teman. Nah, jadi kecuali apa? Kecuali yang B, menerapkan best practice seperti negara lain dalam pengelolaan keuangan. Nggak ada kan? Menerapkan best practice di sini. Nah, selain ini ada nih, yang ketiga ini ada di pengertiannya. Gitu, teman-teman. Jadi, untuk soal di TM1 ini masih kayak teori-teori aja, bisa dicocokin di PPT-nya. Nah, selanjutnya di nomor 6, dalam sistem pengelolaan anggaran atau keuangan, terdapat rantai nilai. Nah, berikut yang tidak termasuk kerangka kerja pendukung rantai nilai tersebut. Gitu. Jadi di sini ada kerangka kerja pendukung rantai nilai, itu ada 3, internal audit, informasi dan sistem, dan legal and institutional framework. Ini tuh kerangka hukum dan kelembagaan gitu. Hukum, legal, dan kerangka lembaga gitu, institusi. Ditanya yang tidak termasuk, maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita ke nomor 7. GFMRAP meliputi hal berikut kecuali. Nah, GFMRAP ini adalah Government Financial Management and Revenue Administration Project. Jadi dia itu GFMRAP ini dia meliputi 4 bidang besar. Ada manajemen keuangan publik, ada administrasi pendapatan, tata kelola dan akuntabilitas, serta tata kelola proyek dan implementasi. Karena ditanyanya kecuali, maka kita tengok aja nih, jawaban yang nggak ada yaitu administrasi belanja. Kalau pendapatan ada ya administrasinya, yang nggak ada belanja. Oke, kita ke nomor 18. Ke nomor 8 maksudnya. SPAN adalah bagian dari salah satu elemen PFM, yaitu Public Financial Management. PFM ini bahasa Inggris ya, kalau misalnya bahasa Indonesianya manajemen keuangan publik, Public Financial Management. Oke. Nah, dia itu kan bagian dari SPAN ini, bagian dari PFM ini. Yaitu dalam hal apa? Dalam hal modernisasi anggaran dan perbendaharaan negara. Jadi jawabannya yang A. Nah, jadi so far kayak itu ada di PPT semuanya jawaban-jawaban yang terkait teori. Oke, kita masuk ke esai.
Nah, sistem informasi akuntansi pemerintah sebagaimana SIA, itu ada 6 komponen yang saling berkaitan. Salah satu komponennya itu ada prosedur dan instruksi. Jelaskan pendapat Anda seberapa penting komponen tersebut pada SIA. Nah, oke, jadi di sini, ini dari PPT juga, SIA ini punya 6 komponen yang dia tuh saling berkait gitu, ke-6-6-nya. Saling berhubungan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau teman-teman ingat, itu kan kita belajar dulu SIA, itu ada data-data yang diolah menjadi suatu sistem, suatu informasi, terus misalnya aja nih ya, misalnya dalam bentuk flowchart gitu kan. Ada data yang kayak gambar-gambar itulah teman-teman. Nanti ada lagi yang kayak gini. Aduh, kayak itulah pokoknya. Jadi kan terus tuh jadi sebuah informasi yang mana siapa yang gunain sistem ini itu adalah orang. Kayak mana sistem ini berjalan itu ada prosedurnya. Apa aja yang ada di sistem ini pastinya data gitu kan. Pokoknya ke-6-6 ini itu saling berhubungan untuk mencapai tujuan gitu, teman-teman. Yang mana di sini yang ditanya adalah prosedur dan instruksi komponen ini, yang komponen nomor 2 ini, itu gimana ditanya seberapa penting? Nah, jawabannya adalah sangat penting. Karena satu komponen dan komponen lainnya itu saling berhubungan, saling membutuhkan. Nah, yang mana prosedur dan instruksi ini itu yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Prosedur dan instruksi juga itu merupakan peraturan, proses bisnis, dan manual aplikasi. Contoh simpelnya nih, teman-teman. Jadi, kalau misalnya di penjelasannya Pak Suprayitno, jadi prosedur ini bisa kita lihat juga kayak TOR, Term of Reference, ataupun kayak SOP lah, standar operasional gitu kan. Jadi dia tuh kayak yang nentuin satuan, kayak itu ada peraturan-peraturan, PMK. Contohnya kalau misalnya teman-teman itu mau melakukan perubahan anggaran. Nah, di suatu tahun ataupun di suatu bulan. Ketika teman-teman mau ubah anggaran di suatu sistem, pastinya teman-teman akan merujuk kepada PMK ataupun peraturan-peraturan lainnya. Nggak mungkin teman-teman tuh akan merubah seenaknya aja gitu di sistem pemerintahan, apalagi ya. Pasti udah ada peraturan-peraturannya. Apakah peraturan menteri, atau apakah peraturan presiden, gitu. Contoh simpel lainnya, ketika di sebuah kantor, itu akan ada perjalanan dinas. Dari Jakarta ke Aceh. Nah, terus, itu kan pasti dia ada biaya perjalanan dinas. Ada ongkos pesawat, dan lain sebagainya. Itu semua nggak bisa langsung, oh kira-kira nih uang tiket pesawat 5 juta. Nggak bisa. Pastinya ada standarnya. Nah, itu merujuk ke peraturan tadi, gitu teman-teman. Jadi, prosedur dan instruksi ini sangat penting gitu. Ini tuh kayak guide yang akan memandu kita untuk melakukan sesuatu dalam sistem gitu loh. Apalagi kan keuangan itu di akhir tahun itu akan diperiksa, diverifikasi. Kalau misalnya nggak ada standarnya, itu bakal ribet. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ditanya seberapa penting, sangat penting ya. Tadi alasannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke next. Soal kedua, salah satu nilai tambah siap adalah mampu meningkatkan efisiensi bagi suatu organisasi. Yang A, jelaskan bagaimana sistem tersebut mampu meningkatkan efisiensi organisasi. Oke. Nah, sistem ini sendiri, kita next dulu deh. Sini ya. Ini tadi udah kita bahas, bahwasanya siap ini tuh dapat menambah nilai organisasi. Kenapa? Karena ada 6 poin ini, ataupun sebenarnya bisa lebih dari 6 poin ini. Kalau simpelnya, penjelasannya tuh gini teman-teman.
Jadi ketika kita punya suatu sistem yang baik gitu kan, sistem informasi, tadi ada data-data yang udah kita kelola, contoh simpelnya tadi ada data penjualan, data barang, data pelanggan, data data apa lagi, kan banyak data-data. Tapi kalau misalnya dia itu cuma satu-satu gini, dia nggak akan berguna. Tapi ketika dia itu dikumpulkan, dia itu digabung, dibuat dalam suatu sistem, kita bisa lihat tadi, oh ternyata di bulan X, barang yang paling diminati adalah Komodo misalnya. Kodomo. Nah, kayak gitu lah. Misalnya odol misalnya gitu kan. Merek suatu odol ternyata sangat diminati. X saja lah ya. Suatu merek X itu sangat diminati. Otomatis, ya kan, ini akan berguna bagi meningkatkan efisiensi kayak mana. Kita tuh bisa mengetahui untuk perencanaan ke depannya, pengambilan keputusan berikutnya bagi si manajemen. Nah, di situ akan menjadi nilai value bagi perusahaan karena kita bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Bukan cuma perkiraan, tapi kita ada data-datanya. Nah, contoh lainnya juga, teman-teman, yang mana misalnya nih, dari contoh Pak Suprayitno juga, itu ketika kita belajar, kita tahu terkait dengan pembuatan SIM ya. Pembuatan SIM itu zaman dulu tuh kan masih manual ya, pakai kita datang, terus ke meja A, administrasi, terus sampai ke meja Z, sampai dapatlah SIM. Sebenarnya kan prosesnya harusnya simpel ya. Nah, dengan adanya Siap, itu sekarang bisa dilakukan secara online. Kita bisa membuat SIM dengan online, yang pastinya itu meningkatkan efisiensi dan pastinya mengurangi biaya gitu teman-teman. Jadi nggak ada lagi perlu kertas dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh dari penjelasan bagaimana sih ketika Siap itu baik dalam suatu organisasi, maka value ataupun nilai dari organisasi itu bertambah. Ketika sistemnya itu jelas tadi, maka pengendalian internalnya itu pun bisa dikelola lebih jelas. Kalau dulu tuh mungkin kita sering dengar ketika buat SIM ke kantor itu ada uang sogok dan sebagainya, mungkin dengannya sistem online dan semuanya itu pakai sistem, itu bisa dihindari. Pengendalian akan lebih baik. Gitu. Tadi pengambilan keputusan udah kita contohin sebelumnya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya apa implikasi efisiensi tersebut terhadap birokrasi sebuah organisasi? Nah, ketika nilai organisasi itu bertambah ataupun value dari organisasi itu baik gitu kan, maka ini akan berdampak kepada mutu dari organisasi tersebut, apakah perusahaan maupun pemerintahan. Selanjutnya apa? Kalau mutunya itu baik, maka tujuan dari pemerintahan tercapai. Apa tujuan dari pemerintahan? Yaitu melakukan pelayanan publik. Ketika semakin baik sistemnya, maka pelayanan publik yang diberikan akan semakin baik pula, teman-teman. Kita contoh aja, salah satu mungkin di Kementerian Keuangan itu ada DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin itu DJP ini merupakan salah satu kantor yang bisa kita lihat sistemnya itu cukup baik gitu. Sehingga pelayanan publik di DJP sendiri itu sangat baik karena sistemnya itu terkelola dengan baik pula. Seperti itu teman-teman. Mungkin sekian dari soal bahas pada pertemuan satu ini. Kalau misalnya teman-teman ada saran, masukan, ataupun ada request dan perbaikan lainnya, itu teman-teman bisa mengisi scanner.id/bebas. Nah, for free aja itu bisa, mungkin kalau misalnya ada koreksi dan tambahan lainnya. Sekian dari aku, terima kasih dan tetap semangat.
See you.